Oke, saya ulangi lagi ya, karena tadi belum direkod, jadi kelupaan tadi. Oke, kembali lagi ya, saya ulangi lagi biar ada recordingnya yang di awal tadi ya. Nah, di sini bahwa materi bab 10 ini adalah mengenai search ya, atau pencarian ya. Nah, ini untuk presensinya. Nah, di sini bahwa tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang masalah dan metode pemecahan masalah dengan AI. Ya, jadi di sini adalah bagaimana cara pemecahan masalahnya ya. Nah, kemudian dalam sistem AI yang menggunakan AI itu pasti hasil akhirnya adalah sebuah output. Ya, kemudian di dalamnya ada proses, kemudian diawali dengan sebuah input. Jadi ada input, ada proses, hasil akhirnya adalah sebuah output. Nah, seperti review yang di awal pertemuan pertama kali tentang AI, bahwa proses itu ada input masalah atau pertanyaan, kemudian diproses, di dalamnya ada basis pengetahuan atau inference engine, kemudian hasil akhirnya adalah sebuah output atau solusi atau jawaban. Itu adalah struktur dari AI. Nah, kemudian setelah kita masuk ke AI bagian materi fasi, ya, fasi. Nah, di sini bahwa input, di depan ini sudah ada input ya, ini ada input, kemudian di akhir juga ada output, juga ada output. Nah, di sini ada basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan itu ada fasifikasi, inferensi, dan defasifikasi. Nah, tiga ini adalah merupakan basis pengetahuan. Fasifikasi sendiri itu adalah merubah dari bahasa Krips atau bahasa tegas itu menjadi bahasa linguistik ya, menjadi bahasanya manusia ya. Contohnya misalkan dari 20 derajat itu angka di suhu ruangan itu adalah 20 derajat. Nah, 20 derajat itu kalau dijadikan linguistik itu adalah nanti masuk kategori dingin atau panas. Kalau dingin itu nanti dingin 20 itu nilainya berapa derajat keanggotaannya. Kalau panas 20 itu berarti nanti derajat keanggotaannya berapa. Nah, ini adalah fasifikasi. Nah, kemudian setelah fasifikasi itu ada proses itu namanya adalah inferensi untuk memberikan keputusan. Kemarin bahwa inferensi itu menggunakan beberapa teori atau pendapat, itu menggunakan Tsukamoto, kemudian menggunakan Mamdani, kemudian yang ketiga adalah menggunakan Sugino. Nah, itu adalah menggunakan referensi. Kemudian setelah ada referensi, kemudian kita lakukan yaitu apa? Defasifikasi. Di mana fungsi dari defasifikasi itu adalah kebalikan dari fasifikasi, yaitu mengubah dari bahasa linguistik itu menjadi bahasa Krips atau bahasa tegas. Kemudian ini adalah menjadi sebuah output atau sebuah keputusan atau sebuah jawaban. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, kemudian bahwa di AI itu pasti ada yang namanya pencarian ya, karena AI itu nanti mendapatkan beberapa banyak masukan, kemudian akan ada pencarian. Nah, kriteria dalam pencarian di AI itu ada beberapa ya. Kriteria dalam pencarian AI itu ada beberapa. Yang pertama adalah completeness ya. Completeness itu bahwa prosedurnya itu selesai, ada putusan, ada jawaban. Nah, jadi di sini yang dikatakan completeness itu adalah ketentuan penjaminan untuk penemuan solusi. Ya, jadi komplit ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu ada sebuah keputusan. Ya, keputusan. Maka di sini adalah completeness. Nah, terkadang bahwa ada beberapa pakar atau beberapa penelitian itu juga ada beberapa yang sudah melakukan penelitian ya. Contohnya hanya contoh saja misalkan di supermarket itu baterai, kemudian permen apa ya, permen gitu, Davos atau apa itu diletakkan di dekat kasir. Contohnya seperti itu sebenarnya solusinya kenapa kok diletakkan di situ, gitu ya. Kemudian ada juga yang menjual minuman itu kok dekatnya dengan makanan. Nah, itu mungkin sudah ada penelitian. Kenapa kok minuman tidak dijejerkan sama dengan misalkan onderdil mobil atau kendaraan. Nah, itu ya. Pasti di situ ada jawabannya kenapa kok ada di situ. Nah, itu adalah yang pertama kriteria dalam pencarian itu adalah yang pertama adalah completeness ya.
bahwa di situ nanti ada ketentuan penjaminan untuk penemuan solusi. Walaupun belum tentu semuanya dalam alur nanti ada solusinya. Kemudian yang kedua adalah time complexity ya, time complexity. Jadi nanti itu kalau kita ada beberapa masukan, ada beberapa inputan, itu nanti kalau dibuat sebuah alur, ya ada dibuat sebuah alur atau diagram pohon, itu nanti semakin banyak node atau titik yang akan diteliti, maka nanti akan semakin kompleks atau semakin besar. Nah, semakin besar itu nanti juga akan berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan. Ya. Jadi kriteria dalam pencarian yang pertama tadi adalah completeness, ada solusinya. Kemudian yang kedua adalah time complexity, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah space complexity. Nah, jadi semakin banyak rule, semakin banyak titik, semakin banyak node. Kalau kita bikin diagram pohon, misalkan kita bikin diagram pohon, semakin banyak, semakin kompleks, semakin cabang-cabangnya semakin banyak, itu yang pertama itu pasti berpengaruh terhadap time-nya, ya, atau waktunya, berpengaruh sama waktu yang dibutuhkan. Misalkan kita hanya akan mencari keputusan dengan 5 titik, dengan 100 titik, itu pasti waktu yang dibutuhkan adalah berbeda. Ya, berbeda. Pasti akan lebih banyak node-node yang atau titik-titik yang lebih banyak. Maka time complexity-nya itu nanti waktu yang dibutuhkan semakin banyak titik, otomatis semakin juga banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak yang dicari, maka nanti juga berhubungan dengan memori yang dibutuhkan. Ya, semakin kompleks, semakin besar, maka space memori yang dibutuhkan nanti juga semakin besar. Kemudian optimality itu adalah solusi yang diharapkan itu adalah optimal atau paling bagus. Bisa jadi nanti di dalam suatu alur atau sebuah jalur itu bisa jadi itu nanti titik temunya atau solusinya itu bisa banyak, tidak hanya satu. Maka dari sekian banyak solusi itu adalah solusi yang paling bagus itu yang mana? Nah, itu adalah optimality. Nah, itu adalah kriteria dalam pencarian ya. Yang pertama adalah completeness, ada penjaminan, ada solusinya. Kemudian yang kedua adalah time complexity, itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga space complexity, itu adalah berapa besar memori yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat adalah optimality, yaitu solusi apa yang paling baik untuk digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Halo, apakah ada pertanyaan? Suara saya terdengar nggak ya? Untuk saat ini, dengar Pak. Dengar ya? Oke. Belum ada pertanyaan Iya. ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, belum Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita menuju ke state space ya. Nah, tadi itu adalah kriterianya, kemudian state space dalam pencariannya itu nanti terbagi ada dua ya. Pencariannya itu adalah terbagi atas dua. Yang pertama adalah blind search, kemudian yang kedua adalah heuristic search. Nah, blind search itu biasa disebut kadang uninformed atau pencarian buta. Nah, kenapa kok dicarikan buta atau uninformed? Karena dalam pencarian blind search itu tidak ada data informasi yang ada. Jadi tidak adanya informasi. Itu adalah kenapa kok dikatakan blind search atau uninformed. Jadi karena tidak ada informasi. Kemudian yang kedua adalah heuristic search atau informed.
Nah, di sini di dalam pencarian itu berlandaskan informasi. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah blind search, itu karena tidak ada informasi. Kemudian yang kedua adalah heuristic search, itu adalah berdasarkan informasi. Blind search atau uninformed, kalau heuristic search itu adalah informed, jadi kebalikan. Nah, sedangkan dalam teknik pencariannya yang blind search itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah pencarian melebar pertama atau breadth first search atau sering disingkat biasanya BFS. Kemudian yang kedua itu adalah pencarian mendalam pertama atau depth first search atau DFS. Kemudian yang ketiga ada bidirectional search atau BDS. Sebenarnya mungkin ada 4 juga, ada 5 ya, tapi yang kita bahas nanti 3. Kemudian yang kedua adalah heuristic search atau informed search, itu nanti ada 2, yaitu pencarian bukit atau hill climbing. Kemudian yang kedua adalah pencarian terbaik pertama atau best search. Nah, jadi dari 2 tadi, dari blind sama heuristic itu, bahwa blind nanti yang kita bahas ada 3 ya, yaitu breadth first search, kemudian depth first search, kemudian bidirectional search. Oh, ini kebalik ya, huruf C dan R-nya ya. Kemudian yang heuristic search itu nanti ada hill climbing search, kemudian sama best first search. Oke, dari 2 itu kita bahas dulu yang pertama, yaitu blind search ya, atau uninformed search. Nah, dari blind search itu yang pertama adalah kita akan membahas yaitu masalah pencarian melebar pertama atau breadth first search ya. Oke. Yang pertama ya, itu adalah pencarian melebar atau breadth first search atau BVS ya. Nah, itu ciri-cirinya atau kriterianya itu adalah semua node atau titik pada level N itu akan dikunjungi sebelum menuju ke level N. Jadi semuanya itu akan dikunjungi sebelum menuju ke level berikutnya atau level N plus 1. Jadi misalkan node itu sedang menuju ke level N, maka level N itu nanti dicek dulu semua. Nah, dicek dulu semua. Nah, sebelum menuju ke level berikutnya atau N plus 1, jadi semua itu dicek semuanya. Nah, kemudian pencarian itu dimulai dari paling kiri, kemudian menuju ke kanan. Nah, jadi yang pertama itu adalah semua node pada level tersebut itu akan dikunjungi sebelum menuju ke level N plus 1 atau level berikutnya. Kemudian pencarian dari akar itu dimulai dari paling kiri menuju ke paling kanan. Nah, contoh diagram seperti ini. Misalkan di sini ada node atau titik-titik ya, ini ya, titik-titik. Nah, dimulai itu dari S. S itu start ya. Start, nah ini harusnya N gitu ya. Nah, dari start S yang saya kasih warna merah itu adalah yang akan dicari atau yang akan dituju itu adalah di titik H yang saya kasih merah. Nah, jadi di sini dimulai dari titik S merah, kemudian diakhiri atau yang akan dicari atau goalnya itu adalah di titik H yang merah. Tuh. Nah, ini jika kita garis ke kanan, maka S itu adalah level 0. Nah, ini adalah S ini adalah level 0. Kemudian dan A dan B itu adalah sejajar. A dan B itu adalah sejajar. Ini adalah level 1. Ya, level 1. Kemudian C, D, E, F itu juga satu level, ya, satu level. Maka ini saya kasih nama adalah yang namanya adalah level 2. Ini adalah level 2. Kemudian G dan H itu adalah level 3. Level 3. Nah, kalau dilihat dari atas, maka S itu adalah level 0, itu mempunyai percabangan yaitu A dan B. Ya, mempunyai percabangan A dan B. Di mana A dan B itu adalah level 1. Yang tadinya S itu adalah level 0, maka
level di bawahnya itu adalah N plus 1. Maka dia adalah 0 tambah 1. Berarti level 1. Ya. Kemudian titik A itu dia mempunyai percabangan, yaitu titik C dan titik D. Kemudian B itu mempunyai titik percabangan, yaitu E dan F. E dan F. Nah, kalau ditarik sejajar, maka percabangan dari titik A dan percabangan dari titik B itu menghasilkan percabangan CD itu dari A, EF itu dari B. Maka dia merupakan level 2. Karena A dan B adalah level 1, maka yang C, D, E, F itu adalah level 2. Nah, kemudian C itu tidak ada percabangan, D tidak ada percabangan, E dia mempunyai percabangan, yaitu G dan H. Sedangkan F itu juga tidak mempunyai percabangan. Sehingga turunan atau percabangan dari E itu berupa G dan H. Maka H di sini adalah level 3. Nah, itu seterusnya seperti itu. Jadi ini hanya sekedar contoh diagram pohonnya, hanya yang sederhana. Nanti kalau ini dibikin sebuah percabangan yang banyak, ini bisa jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Contoh, misalkan kita akan menuju dari Surakarta menuju Jakarta, misalkan ya. Nah, di sini kan pasti melewati banyak-banyak kota ya. Kota yang pertama Boyolali, Sragen, Karanganyar di sini. Kemudian di sini ada Salatiga, Semarang dan sebagainya. Maka nanti akan banyak sekali percabangan. Logikanya seperti itu. Nah, tadi ini level 1, level 2, level 3, level 0, level 1, level 2, level 3. Di mana tujuan dari mulainya itu dari huruf S, merah, kemudian yang akan dituju itu adalah H. Nah, kemudian kalau menggunakan model pencarian melebar pertama atau breadth search atau BFS, maka cara pencariannya, solusinya dari S menuju H, solusinya bagaimana? Yang pertama, maka nanti alur yang akan dicari adalah dari S itu menuju ke A. Dari S menuju ke A. Semua node pada level N akan dikunjungi semua. Semua node pada level N akan dikunjungi sebelum menuju ke level berikutnya. Jadi dari S, karena S ini tidak ada yang sejajar, level 0, maka dia menuju ke level 1. Nah, level 1 itu akan dikunjungi semua sebelum menuju ke level N plus 1, menuju ke level 2. Jadi, S ini akan menuju ke level 1. Nah, menuju ke level 1, maka setelah A, maka dia akan menuju ke level B, karena dia sejajar. Andaikan di sini nanti ada C, ada D, maka nanti dia akan melanjutkan ke C, ke D. Pokoknya intinya bahwa breadth first fit ini adalah mencari semua level akan dicari. Jadi intinya seperti orang buta ya, orang buta itu mau menuju ke sesuatu, maka dia itu akan mencoba semuanya dulu, dicoba semuanya. Karena kan dia tidak ada data. Karena tidak ada data, dia itu di sini ada ini kan nggak ada. Maka di sini karena tidak ada, makanya disebut dengan uninformed. Ya, jadi tidak berlandaskan informasi. Maka semua level itu akan dikunjungi. Nah, dari S, maka dia akan menuju ke A. Setelah menuju ke A, maka dia akan mencoba mencari solusi ke B. Nah, ke B. Nah, karena A dan B sudah tidak ada level selevel lagi, maka dari B, maka dia akan mencari solusinya ke C. Ke C. Oke, di sini. Nah, setelah dari C, maka dia mencari ke D. Setelah ke D, maka dia ke E. Karena dia masih satu level, menuju ke level 2. Setelah dari E, maka dia menuju ke F. Nah, setelah F, level 2 sudah tidak ada. Berarti semua level itu sudah dikunjungi. Level 2 sudah dikunjungi semua. Yaitu C, D, E, dan F. Nah, sudah dikunjungi semua. Kalau sudah dikunjungi semua, maka dari F, maka dia akan mencari solusinya ke G. Nah, ke G. Dia level 2 menuju ke level 3. Nah, setelah level G, maka dia mencari ke level H. Nah, akhirnya di sini ketemu. Kalau di sini ada I, maka dia akan dilanjutkan ke I. Ke I. Sebelah kanannya aja K, maka dia akan menuju K. Andaikan di sebelah kanan ada K. Nah, setelah K kok ternyata
sudah habis, di bawahnya ada lagi node L, maka dia akan menuju ke L, walaupun di sini sudah ditemukan. Ya, walaupun di sini sudah ditemukan, semua akan dikunjungi. Ya, jadi di sini bahwa metode pencarian melebar pertama itu adalah horizontal, ya, kita mencarinya berdasarkan horizontal gini ya. Nah, ini atau breadth search atau BVS itu bahwa semua node akan dikunjungi dalam satu level. Nah, kemudian pencarian itu dari kiri ke kanan sampai solusi itu ditemukan. Ya, jadi ini dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Gitu. Nah, itu adalah pencarian dengan menggunakan breadth first search atau BFS. Nah, kemudian apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan breadth first search? Yang pertama adalah tidak menemui jalan buntu. Nah, gini ya. Ini dia tidak akan menemui jalan buntu, soalnya apa? Dia semuanya akan dituju. Nah, dia akan dituju. Kalau di sini dia tidak ada, maka dia turun. Nah, maka dia sampai selesai. Jadi, keuntungan yang pertama, dia adalah yang pertama tidak menemui jalan buntu. Nah, kemudian jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukan. Jadi, misalkan andaikan tadi di sini itu ada solusinya satu, maka solusi itu pasti ditemukan. Nah, jika solusinya banyak, maka solusi minimum yang akan ditemukan. Jadi nanti di sini bisa jadi solusi itu tidak hanya satu, ya, solusinya tidak satu. Misalkan di sini ada F gitu ya, misalkan di sini ada F menuju ke sini, bisa jadi nanti solusinya itu ada S, kemudian ada sampai di sini B, kemudian F baru ke S, H gitu ya, baru ke sini. Jadi dari sini nanti ketemu sini, di F juga ketemu. Nah, jadi jika nanti solusinya itu lebih dari satu, lebih dari mana tadi? Jika solusinya lebih dari satu, maka nanti minimum yang akan ditemukan. Karena tahu semuanya rule itu akan akan ditemukan. Itu. Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, sedangkan kelemahannya itu adalah metode ini berat. Ya, metode berat. Kenapa? Karena semuanya itu dikunjungi. Ya, karena semuanya dikunjungi. Karena berat, maka butuh memori yang lebih banyak. Karena semua node dikunjungi, jadi semua akan direcord atau direkam. Sehingga membutuhkan memori yang lebih. Kemudian yang kedua, karena semua level dan node, tadi kan level ya, ini kan level ya, karena semua level dan node titik-titik ini dikunjungi, karena cuma dikunjungi, maka butuh waktu yang lama. Itu adalah kelemahannya. Keuntungan itu semuanya akan dilacak sehingga tidak mungkin ada menemui kebuntuan. Kemudian yang kedua, jika ada solusi itu pasti ketemu. Jika ada solusi itu pasti ketemu. Dan jika solusinya satu, maka juga ketemu itu. Kalau tidak, jika solusinya banyak, maka waktu yang dibutuhkan, jalur yang terpendek yang ditemukan, itu pasti akan ditemukan. Jadi jika solusinya satu pasti ketemu, jika solusinya lebih dari satu, itu maka solusi yang paling kecil atau minimum itu pasti akan ditemukan. Itu adalah keuntungannya. Kelemahannya itu adalah berat. Karena semua node, semua jalur itu dikunjungi. Ya. Kemudian selain butuh memori yang besar, kemudian dia butuh waktu yang lebih lama. Ya, karena dikunjungi semua node ataupun diagramnya dikunjungi, maka dia yang pertama butuh memori karena tempat menyimpannya harus banyak. Kemudian yang kedua itu adalah waktunya juga lebih lama. Oke, sampai di sini untuk pencampiran BFS ada pertanyaan? Ini ya, logikanya ya, dari mulai pencarian dari S, dimulai dari S, maka semua level dicari, levelnya sudah habis, maka dia turun level ke berikutnya, semua node dicari, kemudian dia turun ke bawah lagi, baru ke node berikutnya, sampai ketemu. Itu. Oke, sampai di sini untuk pencarian BFS, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut ya.
Nah, tadi BFS, kemudian yang kedua adalah DFS atau DFS. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi. Ya, di sini adalah kedalaman. Ya, depth search. Jadi kedalaman pertama itu yang dicari. Yang dicari adalah berdasarkan diagram pohonnya yang sampai dalam dulu. Kalau tadi kan berdasarkan level ya, level 0 dulu selesai, level 1 selesai, level 2 selesai, level 3 selesai. Ini ya. Ini ya. Ini kan tadi kan berdasarkan level ini selesai ya. Nah, kalau yang depth itu adalah ini diselesaikan dulu dalam dia mencari ke dalam dulu. Ya, ke dalam dulu. Jadi ini adalah vertikal. Kalau tadi ke horizontal, sekarang adalah vertikal. Jadi ini dalam satu diagram pohon itu diselesaikan dulu. Nah, ini ya. Depth kedalaman itu adalah pencarian pada semua anaknya. Ya, anaknya. Jadi contoh, ini S dia punya anak A dan B. A punya anak C dan D, B punya anak E dan F, E punya anak G dan H. Nah, yang diselesaikan itu adalah kedalaman dulu. Jadi dari S, A, C, D gitu ya. Jadi pencarian itu pada semua anaknya sebelum pencarian ke node yang selevel. Jadi ini S dia punya level 2, level 1 A dan B, maka yang diselesaikan adalah si level A ini dulu. Ya level 1 yang A ini dulu, yang paling kiri. Jadi yang diselesaikan itu adalah mulai yang paling kiri dulu. Nah, A ini dia mempunyai percabangan yaitu C dan D. Nah, pencarian pada semua anaknya sebelum pencarian ke node yang selevel. Jadi turun dulu dalam satu akar sampai selesai, baru naik lagi ke level yang sederajat. Kemudian jika dalam satu akar pohon tidak diketemukan, maka dia akan berlanjut ke sebelah kanannya. Jadi ini kan satu akar. Jika di sini solusi tidak diketemukan, maka dia menuju ke akar berikutnya yang sebelah kanan dan menghapus memori yang sebelah kiri tadi. Jadi S di sini mencari A, C, D. Jika tidak ketemu, maka dia mencari ke yang B dan memori yang ada di S, A, C, D itu dihapus. Ya, kemudian dihapus. Nah, kemudian pencarian dimulai dari node tertinggi sampai ditemukan solusi. Nah, jadi nanti di tertinggi mulai dari level 0 dulu ya, kemudian level 1 ya, tertinggi. Nah, jadi alurnya seperti ini. Contoh, di sini adalah S, dia punya anak cabang yaitu A dan B, di mana A ini adalah punya anak lagi yaitu C dan D, kemudian B ini mempunyai node atau titik percabangan E dan F, dan E itu mempunyai percabangan G dan H. Nah, di sini proses yang dilakukan yaitu dari merah, kemudian goalnya atau tujuannya adalah di H. Nah, jadi prosesnya dari S itu menuju ke A dulu. Karena dia yang antara, kan ada dua nih level 1, A dan B. Maka yang dicari itu adalah yang paling kiri dulu. Ya, yang paling kiri kan A ya, maka yang cari A dulu. Nah, karena A sudah selesai, maka dia tidak pindah ke B dulu. Tetapi dia apakah A punya percabangan atau tidak. Nah, jika A ada percabangan C dan D, maka A di sini akan menuju ke C dulu. Nah, ke C dulu, karena C dan D kiri C. Kemudian ditanya, C di sini apakah ada percabangan? Nah, C di sini ada percabangan. Andaikan C sini ada percabangan, misalkan K dan L, maka C di sini menuju ke K dulu. K dulu. Nah, menuju ke K dulu. Tetapi karena di sini C tidak ada percabangan, maka dia menuju ke yang sederajat. Jadi dia menuju ke sini dulu ke bawah, disamakan dulu ada tidak, kalau tidak naik ke atas lagi, samakan dulu ada enggak, sama lagi kemudian menuju ke level yang atas dulu. Misalkan di sini C ada K dan L, maka C menuju ke K dulu. Di sini sini ada K. K ada percabangan tidak? Kalau tidak ada, maka dia menuju ke L. Nah, ke L, gitu ya. L ada percabangan tidak? Kalau tidak ada, dia maka menuju ke D. Nah, D. D sini ada percabangan tidak? Kalau tidak ada, maka dia menuju ke level di atasnya lagi, B. Nah, gitu. Nah, setelah dari B, maka dia menuju ke E.
dia tidak menuju setelah E, dia tidak menuju ke F. Karena apa? Di E, di sini ada juga percabangan, yaitu apa? G dan H. Nah, setelah E, maka dia menuju ke G. Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu, maka dia menuju ke H. Di sini sudah ketemu belum? Nah, ternyata dari S menuju ke H itu sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, maka dia tidak mencari ke F. Jadi F di sini tidak diproses. Ya, di sini tidak diproses. Nah, di sini tidak proses. Andai kan di sini nanti juga ada F itu ada percabangan, sudah ketemu, ya ketemu sampai H, dan ternyata jaraknya terpendek antara H dengan FH, ternyata jaraknya adalah F ke H, maka yang dipakai adalah dari E ke H, walaupun jaraknya lebih jauh daripada F ke H. Kenapa? Karena setelah B ke E ke G, kemudian G ke H itu sudah ketemu. Nah, sudah ketemu. Sehingga maka yang F ini tidak diproses. Walaupun andaikan nanti dari F ke H itu juga ada jalur dan itu lebih pendek, tetapi yang dipakai adalah yang dari E ke G kemudian ke H. Tuh. Nah, kemudian keuntungannya apa? Menggunakan depth first search. Nah, keuntungannya adalah yang pertama adalah membutuhkan memori yang relatif kecil. Karena tidak semua node atau semua diagram itu dicari. Jika sebelah kiri tidak diketemukan, maka memorinya akan dihapus. Ya, tadi kan dia mencari S, A, C, D gitu kan. Karena dia tidak ditemukan, maka memori yang sebelah A ini, sebelah kiri itu dihapus. Kemudian baru dia pindah ke B. Nah, B. Misalkan B, E, G, H nggak ketemu, maka dia menuju ke F. Maka yang B, E, G, H akan dihapus. Kemudian dari F menuju ke H, kalau ketemu ya sudah. Jadi untuk yang DFS itu bahwa jika di sebelah kirinya sudah tidak diketemukan, maka memorinya akan dihapus. Nah, sehingga keuntungannya adalah yang pertama adalah membutuhkan memori yang relatif kecil. Kenapa kok membutuhkan memori yang relatif kecil? Itu karena yang pertama adalah pencarian itu dimulai dari paling kiri. Jika paling kiri tidak diketemukan, maka dia pindah ke sebelah kanannya. Dan kemudian memori yang ada sebelah kiri itu akan dihapus. Itu yang pertama, kenapa kok memorinya relatif kecil. Kemudian yang kedua, itu adalah semua node atau titik itu tidak dikunjungi. Sehingga dia kalau sudah ketemu berhenti, maka dia tidak ada upaya lagi untuk mencari informasi yang sebelah kanannya. Nah, sedangkan kelemahannya itu tidak bisa menemukan solusi lebih dari satu. Kenapa? Karena begitu menemukan satu solusi, maka dia berhenti. Ya, berhenti. Jadi tadi jika di sini sudah dari G ke H sudah ketemu solusi, maka dia tidak melanjutkan sebelah kanannya. Walaupun nanti andaikan diketemukan dari F ke H itu ada solusi baru. Andaikan ada solusi baru dan solusinya itu lebih bagus, lebih cepat, waktunya lebih sedikit, itu walaupun seperti itu, tetapi itu tidak dilakukan. Maka itu merupakan kerugiannya. Ya. Keuntungannya dia tidak mengecek semuanya, memorinya kecil, tetapi kerugiannya dia tidak bisa menemukan solusi lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau sudah menemukan satu solusi, maka di situ kalau sudah menemukan satu solusi, maka dia tidak akan dilanjutkan. Kemudian kelemahan yang kedua itu adalah memungkinkan tidak diketemukan tujuan yang diharapkan. Contoh, misalkan di sini setelah GH itu sudah ketemu H. Kemudian di sisi lain, sebenarnya kalau dicari dari F ke H itu juga ada solusi, andaikan ada solusi. Dan solusinya itu juga lebih bagus. Walaupun FH itu lebih bagus daripada EH atau GH, maka tetap yang diambil yang dari GH. Maka di sini merupakan kelemahan.
ya, kelemahan. Jadi belum tentu yang diketemukan itu adalah yang diharapkan. Ya, gitu ya. Jadi merupakan kelemahannya itu. Oke, itu adalah pencarian dengan DFS atau Depth First Search. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah di sini sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kita selesaikan yang blind dulu ya. Waktunya tinggal sedikit. Yang uninformed ya. Kalau yang informed berarti pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu bidirectional search ya. Nah, di mana di sini bahwa algoritma mencari jalurnya yang terpendek itu dengan dua arah. Kalau tadi kan satu arah ya, dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah dengan dua arah. Kemudian pengecekan itu dilakukan dengan dua cara, dengan dua jalan, yaitu dengan forward sama backward. Ya, dari forward sama backward. Nah, pengecekan dianggap selesai jika dua jalur itu bertemu. Ya, jadi nanti ada dua jalur ya. Yang pertama ada dua jalur, dua arah. Kemudian dua arah itu ada backward sama forward. Kemudian dianggap ketemu itu jika antara backward sama forward itu ketemu. Sedangkan teknik pencariannya dengan menggunakan beberapa bebas. Bisa DFS atau BFS atau kombinasi dengan yang tadi. Nah, analoginya seperti ini. Di sini ada titik A, di mana titik A dia mempunyai percabangan B, C, dan D. Kemudian B mempunyai percabangan E dan F, C ada GH, D ada IJ. Kemudian E ada K dan L, kemudian K ada M. Nah, dengan bidirectional search itu ada dua arah, yaitu dari arah atas, kita kasih nama forward, kemudian karena yang di sini tujuannya adalah dari A ke M. Ya, di sini adalah tujuannya adalah dari A ke M. Ingat ya, dari A ke M. Nah, jadi pekerjaannya ada dua jalur, yaitu dua arah. Yaitu yang pertama adalah menggunakan jalur forward, kemudian yang kedua adalah jalur backward. Jadi dari A dan dari M. Dari M maka dia turun, kalau dari M dia naik. Gitu. Nah, maka pengecekan dianggap selesai apabila kedua jalur tersebut adalah ketemu. Maka kalau dilihat dari diagram, maka dari TA, maka dia mencari ke sebelah kiri dulu, B. Nah, begitu A mencari B di titik lain, itu adalah M itu menuju ke atas, yaitu ke K. Ya, K ya. Nah, kemudian dari B, maka dia punya percabangan dari E dan F. Maka B menuju E. Kemudian K, di sini dia menuju ke E. Nah, setelah K menuju E dan B menuju E, maka di sini adalah titik temu. Nah, maka pengecekan selesai apabila kedua jalur bertemu. Jadi, dari jalur forward, dari A, B, E, kemudian dari jalur backward, M, K, E. Maka ketemu di E. Nah, setelah ketemu, maka pengecekan dianggap selesai. Ya, ini ya dari forward ya. Dari forward itu adalah dari A, kemudian B, kemudian E. Sedangkan yang dari backward itu adalah dari M, kemudian K, kemudian E. Maka di sini titik temunya adalah di E. Nah, itu adalah model bidirectional search. Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk selanjutnya kita ini baru blind ya, yang buta ya atau uninformed ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas yang heuristic search atau dengan informed ya, Oke, karena waktunya sudah habis, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silahkan saya screen dulu ya. Saya capture dulu. Ini karena roomnya sudah mau dipakai yang lain ini.
SC tanggal 25.01. Iya, ini saya capture dulu ya presensinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya ini ya. Terima kasih untuk semuanya.